warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Alangkah mudahnya Allah menyampaikan kita, mempertemukan kita dengan 10 hari terakhir, sepertiga terbaik di bulan suci Ramadan. Harapannya kepada Allah, semoga Allah semakin memperbaiki kualitas ibadah kita di saat sepertiga terakhir bulan Ramadan ini dinobatkan sebagai sepertiga terbaik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingat namamu, untuk senantiasa bersyukur hanya kepadamu, untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah di hadapanmu, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari ini kajian yang sangat penting, tentang the power of sedekah, the power of sedekah, kekuatan dan kehebatan, kedahsyatan sedekah. Kita semuanya mengharapkan menjadi orang-orang yang dermawan, tetapi kedermawanan yang kita harapkan adalah kedermawanan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah bahasa Arabnya itu adalah dari kata sodaqah. Anda tahu Abu Bakar As-Siddiq, jujur. Sedekah adalah ciri orang yang jujur. Sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bersedekah di bulan Ramadan, untuk berderma di bulan Ramadan, merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika menganjurkan kita untuk bersedekah, berderma, berbuat baik banyak di bulan Ramadan, beliau mengawali kebaikan ini pada diri beliau. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau melebihi kedermawanan di luar Ramadan. Ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka kedermawanannya Nabi mengalahkan kedermawanannya beliau di luar Ramadan. Padahal di luar bulan suci Ramadan, Nabi sudah terkenal sangat dermawan dan orang paling dermawan. Tapi untuk di dalam Ramadan, kedermawanan Nabi Muhammad SAW meningkat lebih besar karena Nabi mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh kebaikan, dan ciri kebaikan iman seseorang di hadapan Allah adalah ketika dia berusaha untuk
bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan the power of sedekah, kekuatan dan kehebatan sedekah, banyak dalil yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, demikian juga ungkapan-ungkapan para ulama seputar hal ini. Kita ambil beberapa perkataan Nabi dan perkataan para ulama untuk memotivasi kita. Ya, pada kesempatan kali ini kita berada di malam ke-26. Di malam ke-26 di bulan suci Ramadan. Tinggal beberapa saat lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Saya ingin ingatkan dengan pesannya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Amalan kita itu ditinjau dari kesempurnaan di penghujung amalan, bukan kekurangan di awal kita beramal. Kalau ada di antara kita di awal-awal bulan suci Ramadan belum maksimal menjamu tamu Allah yang bernama Ramadan, kalau kita ketika disinggahi oleh Ramadan kita belum maksimal menjamunya, minimalnya jadikanlah perpisahan kita dengan Ramadan perpisahan yang akan dikenang bulan suci Ramadan, dan akan didapatkan keindahan kita di hadapan Ramadan nanti, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan ketika mendapatkan diri kita menjamu dirinya saat dia akan berpisah, kemudian itulah yang dikenang. Ramadan akan memahami bahwa keburukan-keburukan kita di awal Ramadan ketika kita jamu akan ditutupi dengan kebaikan-kebaikan kita sekarang. Di antara kebaikan kita yang sangat kita harapkan adalah bersedekah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat sampai urusannya diputuskan oleh Allah antara dirinya dengan manusia. Nanti kita semuanya akan menanti giliran panggilan dari Allah. Ketika penantian itu sangat panas dan kita tahu matahari didekatkan dengan kepala kita 1 mil sampai ada orang tenggelam dengan keringatnya, kata Nabi. Ada orang yang keringatnya sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai lehernya, dan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Di saat kondisi mencekam seperti ini di hari kiamat, ternyata ada orang, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 kelompok manusia diberikan naungan oleh Allah ketika kepanasan. Ternyata ada 7 golongan orang yang akan diberikan naungan oleh Allah. Ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada AC, tidak ada bangunan mewah yang kita miliki di dunia. Semua orang sama bentuknya di padang mahsyar, tanah yang lapang luas, rata, tidak ada bangunan. Bangunannya adalah bangunan amalan-amalan soleh yang pernah dia tabung semasa hidup di dunia. Salah satunya orang di antara 7 golongan tadi adalah orang yang bersedekah sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sedekah menjadi sarana untuk mendapatkan kesejukan dari Allah di hari kiamat. Ketika itu cuacanya sangat panas, terik matahari. Ingat, ini perkataan bukan perkataan saya, tetapi perkataan Nabi Muhammad SAW yang pernah dikabarkan oleh Nabi Musa dalam Taurat, yang pernah diberitakan Nabi Isa dalam Injil. Nabi Muhammad SAW mengabarkan
di hari kiamat matahari akan didekatkan 1 mil dari kepala. 7 golongan dari manusia akan mendapatkan kesejukan dari Allah, naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah. Mari kita lihat sedekah apa yang kita kerjakan saat ini. Tetapi ketika kita angkat tema ini untuk menunjukkan hebatnya sedekah, bayangkan dengan sedekah orang mendapatkan naungan dari Allah dan naungannya lama. Saya kemarin pernah melihat beberapa perkantoran berdesak-desakan. Mungkin para ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lansia dapat uang pensiunan begitu ya. Mengantri lama, ada yang berdiri lama, kepanasan. Ada yang jongkok, sudah berbagai gaya itu ibu dengan bapak-bapak duduk-duduk. Ada yang duduk, berdiri, ada yang duduk di kursi, kesal juga berdiri dan seterusnya. Ini kekesalan dunia, ini triknya matahari dunia. Yang matahari dunia ini ribuan bahkan jutaan kilometer dari kita. Kita masih merasakan panasnya. Kita sudah merasakan letihnya orang berdiri, itu baru 1 jam 2 jam. Yang ditunggu antriannya nomor antrian paling banter 100-200. Besok di hari kiamat ngantrinya itu orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW tumplek satu tempat. Kumpul bareng, berdiri bersama. Menyaksikan ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai lehernya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai mata kakinya, ada yang mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya Anda yang di dunia rajin bersedekah. Makanya Nabi mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan Anda kepada Allah. Karena orang munafik, orang yang hatinya punya penyakit, dia malas bersedekah. Dan dia susah untuk menitipkan hartanya di hadapan Allah. Tapi kalau hartanya dititipkan di mall, saya tadi dapatkan di Tanah Abang, di Jakarta, sekarang diterapkan PSBB. Orang antri beli baju baru, kue, bahan-bahan kue lebaran, sekarang itu antri di sana, di Jakarta, di Tanah Abang. Di pasar-pasar sana, Masya Allah. Padahal pemerintah di sana menerapkan untuk jaga jarak dan seterusnya. Ya, kita dapatkan para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan dalam bersedekah. Sampai Nabi, saking pentingnya sedekah, Nabi mengatakan ada kulli muslimin sedekah. Kalau Anda muslim, ingat, ada kewajiban sedekah. Karena Anda tahu di antara rukun Islam adalah sedekah, yaitu zakat. Zakat bagian daripada sedekah. Karena Allah mengatakan, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Kata Allah, ambil dari sebagian harta orang yang mampu sedekahnya. Apa sedekah di sini? Zakat. Termasuk zakat fitr ini adalah bentuk bukti Anda bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, kalau Anda muslim, ada rutinitas yang harus Anda kerjakan setiap saat. Apa itu? Bersedekah. Kata Nabi, fa illam yajid fa ya'mal biyadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kalau ketika dia ingin sedekah, Ustaz, saya dengar kajian sedekah jadi termotivasi ingin sedekah, tapi nggak ada uang, nggak ada yang saya ingin sedekahkan. Apa solusi dari Nabi? Nggak ada alasan. Kalau betul saat itu Anda tidak ada uang, cari kerjaan. Cari lowongan kerja apapun yang penting halal. Kemudian dengan bekerja Anda mendapatkan sesuap rizki. Kemudian rizki itu dimanfaatkan untuk diri Anda. Kemudian sebagiannya disedekahkan. Fa illam yastati'. Ustadz, saya tidak mampu, sekarang orang banyak di PHK juga.
Saya cari ke sana kemari lowongan kerja susah, loker itu. Lowongan kerja saat ini sangat susah. Kalau orang siap di PHK, banyak orang-orang yang diberitakan akan seperti itu. Ya, mau di PHK THR-nya, di PHK pekerjaannya, dan seterusnya. Kata Nabi, kalau Anda memang tidak sanggup bekerja, tidak dapatkan pekerjaan, tapi Anda termotivasi ingin bersedekah sebagai bukti keimanan, apa kata Nabi? Fayu'inu dal hajah al-malhuf. Kalau Anda tidak punya potensi untuk bersedekah, secara kemampuan finansial tidak ada, lowongan pekerjaan saat ini Ustadz susah, apa yang terjadi kata Nabi? Tetap Anda wajib sedekah. Bagaimana caranya Rasul? Uang gak ada, pekerjaan gak ada. Ada. Fisik Anda, kekuatan Anda, bantu orang yang membutuhkan pertolongan Anda, termasuk Anda para amil zakat. Saya dapatkan banyak para muzaki, orang yang akan berzakat, bersedekah, konsultasi, Ustadz, saya bingung ini, saya mau bayar ini, mau bayar itu, tapi bagaimana caranya? Apakah di tempat Ustadz menerima dan seterusnya? Anda wahai para petugas zakat, berbahagialah kalau Anda belum ditakdirkan jadi orang kaya, jadilah Anda orang yang membantu mendistribusikan harta orang kaya. Simpel hidup dalam agama. Kalau kita cemburu sama orang kaya dengan hartanya, ya, bagaimana caranya Ustadz? Kalau cemburu sama orang kaya, jangan curi-curi pandang. Oh, nanti malam saya akan bongkar itu pintu rumahnya kemudian saya curi. Tidak begitu. Itu ngeres, itu haram, itu tidak boleh. Kalau melihat ada orang kaya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita kaya raya, kemudian kekayaannya didapatkan dengan cara yang halal, hidupnya berkah, kita cemburu kepada mereka, boleh nggak Ustadz? Bahkan Nabi perintahkan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada di antara tetangga Anda yang soleh dan solehah, kaya raya, rajin sedekah, kita sebagai orang yang gak mampu, kita yang masih miskin, menyaksikan kesolehan mereka dengan kekayaan mereka, dengan kedermawanan mereka, wajib Anda cemburu. Ah, masa Ustaz? Betul. Nabi mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada kecemburuan, tidak ada rasa iri, kecuali kepada dua orang. Kita sekarang cemburunya sama siapa coba? Cemburu kepada orang yang mudik. Ya. Cemburu sama siapa? Kata Nabi, jangan Anda cemburu kecuali kepada orang yang dua kelompok ini. Pertama, kelompok orang yang mendapatkan kesempatan memahami Al-Quran, apalagi bisa menghafalnya. Bukan hanya menghafal, mengamalkannya siang malam dengan Al-Quran. Dia tahu dalam Al-Quran diharamkan musik, maka dia amalkan hafalannya. Dia tahu dalam Al-Quran tidak boleh menggibah, menceritakan aib orang, dia amalkan itu. Kemudian dia tahu dalam Al-Quran dia mesti menghidupkan malamnya dengan tahajud, maka dia melaksanakan sholat tahajud. Dia amalkan Al-Quran. Dia tahu dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menceburkan diri Anda kepada kehancuran dengan rokok, dengan apa dan seterusnya. Maka dia tinggalkan rokok karena dia tahu dalam Al-Quran ada larangannya. Cemburulah kepada orang ini. Diperintahkan oleh Nabi. Yang kedua kata Nabi, cemburulah kepada orang yang orang ini diberikan kemudahan oleh Allah, kelapangan rizki. Tapi dengan kelapangan rizki dia bersedekah di jalan Allah siang dan malam. Cemburulah kepada mereka. Jangan cemburu kepada orang yang bakhil, orang yang pelit. Jangan cemburu kepada orang-orang yang hafal Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Jangan cemburu kepada orang yang hafal Qurannya setan, kata para ulama. Apa itu Qurannya setan? Musik. Jangan cemburu kepada orang yang hafal berapa judul model gaya musik. Jangan cemburu. Kenapa? Karena cemburu itu tidak pada tempatnya. Cemburu kepada orang bermaksiat adalah dengan meninggalkan kemaksiatan. Cemburu kepada orang yang ibadah
adalah dengan berusaha meniru ibadah mereka. Minimalnya menghadirkan niat keinginan kepada Allah agar kita seperti mereka. Kata Nabi, kalau Anda tidak sanggup mengeluarkan uang untuk sedekah, keluarkan tenaga Anda, pikiran Anda, ide Anda, bantu orang lain yang membutuhkan pertolongan Anda. La itsara fil qurb, kata para ulama. Jangan mendahulukan orang lain dalam beribadah. Misalkan di tempat saya ini saat ini ada tim petugas posko zakat An-Nur, ya. Kemudian ada jamaah, kita saja jadi petugas. Padahal dia juga tidak ada kegiatan, ya. Dalam agama kita tidak boleh mengedepankan amal ibadah kepada orang lain. Kenapa? Karena amal ibadah itu peluang masuk surga. Dan untuk meraih surga nggak boleh mendahulukan orang. Pak, bapak aja dulu masuk surga, terus bapak kapan? Nanti itu istilah dari setan seperti itu. Dalam agama kita, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Meraih surga jangan lambat loading. Meraih surga adalah berlomba, kata Allah. Pastabiqul khairat. Bahkan di Kendari ada nama masjid. Masjidnya Pastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Masjidnya sudah bagus. Jamaahnya harus lebih bagus daripada masjidnya. Ya. Kita dapatkan, Nabi berikan solusi. Tenaga kita, sarana untuk bersedekah. Kemudian Nabi mengatakan, fa in lam yaf'al. Kalau engkau tidak mengerjakan hal itu, fa ya'mur bil khair. Perintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Ajak orang lain, motivasi orang lain untuk bersedekah. Pak, bapak kan kaya, Pak. Coba kalau saya kayak bapak sekarang, Pak, saya akan sedekah. Mumpung Ramadan loh, Pak. Apalagi 10 hari terakhir. Apalagi malam-malam Ramadan ini. Malam yang sangat dimungkinkan terjadi Lailatul Qadar. Pak, mumpung jadi orang kaya. Orang bisa jadi tidak selamanya kaya, sebagaimana orang tidak selamanya jadi miskin. Wa kullu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Semuanya itu Allah putar roda kehidupan ini. Kadang ada orang saat ini jadi miskin, besok kaya. Dulu kaya, sekarang miskin. Makanya Nabi mengatakan, ghinaka qabla fakrik. Manfaatkan masa kaya Anda sebelum diganti oleh Allah jadi orang miskin. Jadikan kekayaan yang Anda miliki saat ini sebagai the power of sedekah. Kekuatan sedekah adalah ini peluang saya jadi hamba Allah yang baik. Sampai ada sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, syaqautu qaswata qalbi. Ya Rasulullah, wahai utusannya Allah. Masya Allah, konsultasi kepada utusan Allah. Bukan kepada dukun. Ya. Konsultasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Saya merasa hati saya gersang, hati saya keras, kering, padahal musim hujan. Misalkan ini sekarang, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, hati saya keras. Bagaimana maknanya hati keras? Saya baca Quran tapi kayak nggak ada rasanya. Saya sholat malam tapi kayaknya formalitas. Saya sholat 5 waktu, saya mengamalkan amal-amal ibadah, tapi nggak ada rasanya. Bahaya kalau orang ibadah nggak ada rasanya. Makanan saya kalau nggak ada rasanya, kita nggak mau makan terus. Coba Pak habiskan makanan 2 piring, nggak ada rasanya, hambar. Pasti ngomongnya panjang. Lebih banyak daripada jumlah berasnya mungkin. Ya, kenapa? Nggak enak. Ya, nggak enak makanan kalau nggak ada rasanya. Apa manfaatnya ibadah kalau nggak dirasakan nikmatnya? Orang beriman itu kalau beribadah merasakan kelezatannya. Sahabat ini merasakan ada sesuatu dengan hatinya. Kenapa saya nggak merasakan lezatnya, manisnya ibadah? Apalagi ini di 10 hari terakhir. Bagaimana Anda tidak merasakan indahnya baca Quran padahal ini sebentar lagi bulan Al-Quran akan lewat. Bagaimana Anda tidak merasakan lezatnya bermunajat dengan Allah padahal indahnya berdialog dengan Allah, kok nggak ada rasanya? Padahal Allah maha indah, kenapa Anda ngobrol dengan Allah nggak ada rasanya, bosan, ingin cepat selesai.
Sahabat merasakan perasaan seperti ini, konsultasi kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Solusinya, kalau hati Anda keras, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Sentuh kepala anak yatim. Cari anak yatim di kanan kiri Anda. Siapa anak yatim? Ustaz, ada anak yatim tapi sudah jenggotan. Itu mantan anak yatim. Ya. Anak yatim itu belum baligh, ditinggal bapaknya, bukan ditinggal ibunya. Kenapa? Yatim dalam agama kita adalah ketika seorang anak kecil belum dewasa yang menafkahi dirinya dibawa oleh Allah nyawanya, diambil oleh Allah, wafat ayahnya. Tulang punggung di keluarga bapaknya untuk mencari nafkah diamanahkan oleh Allah kepada ayahnya. Ayahnya tiada. Sudah berjumpa dengan Allah, anaknya masih kecil, ini yatim. Perhatikan mereka saat ini, apalagi di bulan Ramadan, bulan kedermawanan. Kalau hati Anda akan berpisah dengan Ramadan, tidak ada rasa sedih, tidak ada perasaan bahwasanya tahun depan belum tentu bertemu Ramadan. Cari database orang yatim, anak yatim di Kendari. Sentuh kepala mereka. Bayangkan posisi mereka adalah posisi Anda. Bagaimana rasanya kalau Anda seperti posisi mereka. Seperti anak-anak kita di Suriah yang diusir dari kewarganegaraannya oleh orang-orang Syiah. Seperti anak-anak kecil kita di Rohingya yang sampai saat ini ada yang tenggelam di lautan luas sana, di Samudra Atlantik dan seterusnya. Perhatikan anak-anak kita di Palestina yang mencari-cari umi, abi, ayah, ibu, sampai ada anak-anak Suriah rindu ibunya, dia lukis pakai kapur gambar seorang ibu berkerudung, kemudian dia tidur di lantai yang bergambar ibunya itu, seakan dia bayangkan ibunya sedang merangkul dirinya. Bayangkan posisi anak yatim ini adalah Anda. Tidak punya bapak lagi, tidak bisa mendengar lagi celotehnya ayah kita, tidak bisa mendengar lagi bagaimana candanya ayah kita. Kata Nabi, kalau Anda sakit hati Anda, tidak merasakan manisnya ibadah, cari anak yatim, perhatikan urusan mereka. Apa kebutuhan mereka, penuhi. Dijamin kata Nabi, hatimu akan dilembutkan oleh Allah. Dijamin kata Nabi, penyakit hatimu akan diobati langsung oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan, ana wa kafirul yatama kahatain. Nabi katakan, aku dengan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim seperti ini. Kalau ini Nabi, maka ini Anda. Anda akan bertetangga dengan Nabi seperti jari telunjuk dengan jari tengah berdekatan. Bagi Anda yang menyantuni urusan anak-anak yatim, Anda akan bertetangga dekat dengan Rasulullah SAW. Itu solusi pertama. Apa yang kedua? Wa at'imil miskin. Berikan makanan. Orang-orang miskin saat ini banyak. Dengan terdampaknya COVID-19 yang dulunya berkemampuan, berkecukupan, sekarang sangat membutuhkan pertolongan dari kita, uluran tangan kita. Saat ini banyak orang-orang tiba-tiba menjadi orang yang membutuhkan saudaranya, membutuhkan belas kasihan tetangganya. Saat ini banyak. Maka perhatikan diri kita tadi, bisa berbuka berjamaah sama keluarga, makanan ada di kulkas, beras masih ada persediaan. Tetangga kita mungkin malu, lisaili wal mahrum kata Nabi. Sedekah diberikan kata Allah, lisail untuk orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang dia itu butuh tapi malu untuk meminta kepada Anda. Coba perhatikan orang-orang miskin di sekitar Anda. Dijamin Anda akan dimudahkan untuk dilembutkan hati Anda dalam menjalankan ibadah di hadapan Allah. Kalau tidak seperti itu, mengajak orang berbuat kebaikan itu bentuk sedekah. Kalau tidak seperti itu kata Nabi, fa in lam yaf'al fayumsik anisyar fa innahu lahu sadaqah. Mencegah diri kita berbuat keburukan,
mencegah lisan kita untuk bergibah, mencari aib orang, mencegah tangan kita untuk browsing, untuk menulis hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu bentuk sedekah Anda di hadapan Allah. Masya Allah, the power of sedekah. Hebatnya sedekah, ternyata peluang sedekah bukan hanya untuk orang-orang kaya. Orang miskin harta juga ada peluang untuk sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, sholat duha yang Anda kerjakan cuma 2 rakaat di pagi hari sebelum duhur, setelah matahari terbit kurang lebih 15 menit, Anda sholat isyraq, kata Imam Nawawi itu awal sholat duha, dari waktu itu sampai 10 menit sebelum adzan duhur. Itu waktu yang panjang untuk Anda isi dengan melaksanakan sholat duha. Niatkan 2 rakaat sholat Anda untuk meraih pahala sedekah tubuh Anda. Seluruh sendi-sendi di tubuh kita ada kewajiban sedekah. Anda tahu persendian? Di tangan kita, di kaki kita, di leher kita, ada sendi-sendinya. Setiap sendi-sendi ini ada kewajiban bersedekah. Dan bisa di cover persendian dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dengan sholat duha 2 rakaat, maka Anda tercatat telah bersedekah di hadapan Allah. Coba kita tanyakan saat ini. Sudah lewat 25 Ramadan, artinya 25 hari di pagi hari. Apakah kita sudah mengerjakan di 25 hari ini setiap hari sholat duha sebagai bentuk wujud sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Nabi juga mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun bihi. Bukankah Allah sudah menjadikan hal-hal yang bisa Anda sedekahkan dengannya? Sesungguhnya ucapan subhanallah adalah sedekah. Misalkan Anda di antara kita bekerja, beribadah capek misalkan, ya, panitia zakat kecapean itu. Daripada ngerumpi membahas aib orang, mendingan dia mengisi waktunya dengan subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Ucapan subhanallah adalah sedekah. Ucapan Allahu Akbar, Allah maha besar, sedekah. Ucapan alhamdulillah, segala puji milik Allah, sedekah. Ucapan tahlil, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ucapan tahlil adalah bentuk sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan-kebaikan kepada orang. Mengajak istri kita untuk sholat berjamaah, mengajak anak-anak kita untuk berkerudung wanitanya, mengajak anak-anak laki-laki untuk memelihara jenggotnya. Itu adalah bentuk sedekah. Mengajak saja, mengajak kebaikan adalah bentuk sedekah. Mencegah orang dari berbuat keburukan. Pak, jangan begini, ibu jangan begitu, ini nggak boleh, ini bulan Ramadan, ibu malu pak. Mencegah orang berbuat keburukan adalah sedekah di hadapan Allah. Walaupun orang tidak melihat Anda sedang menebar uang, melempar-lempar uang kertas gitu, tidak. Ustadz, Anda bersedekah dengan mengajak orang berbuat baik? Iya, kata siapa Ustadz? Nabi mengatakan. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardah. Para jamaah, sampai Nabi mengatakan, sampai Anda ketika menyalurkan hasrat Anda, hawa nafsu Anda, kebutuhan biologis Anda kepada istri Anda, itu adalah bentuk sedekah Anda kepada istri Anda. Untuk ini kita dapatkan. Para sahabat merasa heran, ya Rasulullah, apakah orang menyalurkan hawa nafsunya menjadi sedekah bernilai pahala? Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau kemaluannya diarahkan ke tempat yang haram? Bukankah itu dosa? Oh iya, betul. Begitu juga kata Nabi. Kalau kebutuhan biologisnya disalurkan kepada yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah bentuk ibadah, itu adalah bentuk sedekahnya di hadapan Allah dan bernilai pahala. Para pemirsa, selanjutnya, the power of sedekah. Saya ingatkan kepada Anda yang memiliki uang di tetangganya. Ada tetangga Anda berhutang tuh. Ustadz, tetangga saya hutang tuh Ustadz.
Saya tagih-tagih Ustaz, tapi dia bilang belum bisa bayar. Kepada orang yang berhutang, jangan pura-pura nggak bisa bayar loh. Ya. Kalau memang Anda bisa bayar, bayar. Sampai para ulama katakan, kalau ada di antara Anda berhutang kepada tetangganya, mau hutangnya sama orang kafir, sama orang Islam, itu tetap hutang di hadapan Allah, tetap dicatat. Tolong kepada Anda yang berhutang. Kalau Anda mampu membayar, jangan pura-pura nggak bisa bayar. Kok bisa Ustaz? Kata Nabi begini. Matlul ghaniyyi dzulmun. Mengakhir-akhirkan pelunasan hutang bentuk kedoliman. Hati-hati tetangga Anda yang menagih hutang Anda, Pak. Bapak ada hutang sama saya. Seringkali orang yang menagih hutang itu malah dimarah-marahi sama yang berhutang. Masya Allah. Orang Indonesia sering begitu. Ya. Padahal dulu ketika dia butuh uang sama tetangganya, merengek-rengek, Pak pinjemin mis saya Pak, besok Pak saya bayar seminggu, sebulan, sehari. Padahal sudah 1 tahun belum bayar juga. Padahal mampu. Giliran ditagih sama pemilik uangnya, dulu dia dibantu sama orang ini. Tatkala didatangi, Bu, Ibu ingat nggak hutang sama saya? Oh kamu ini hutang cuma 100.000 saja ditagih terus. Masya Allah. Padahal ibu yang mengingatkan ini sebenarnya sedang menolong Anda. Kata Nabi, jangan disolatkan jenazah orang yang belum melunasi hutangnya. Wahai kaum muslimin, hati-hati yang berhutang. Kalau Anda sanggup untuk membayar hutang, jangan ditunda-tunda. Sampai kalau Anda menghitung-hitung, Ustadz, konsultasi misalnya sama Ustadz. Ustadz, uang saya Masya Allah saat ini banyak. Ustadz. Di ATM ada, mas saya istri banyak, dan seterusnya. Padahal dia punya hutang sama tetangganya. Tapi Ustadz ini misalnya nggak tahu tuh. Ya, Ustadz, zakat saya berapa Ustadz? Kalau Ustadz itu tahu Anda banyak hutangnya, Ustadz itu harusnya mengatakan, Bu, jangan pikirkan zakat harta ibu, bayar dulu hutang ibu. Bayar dulu hutang. Ya, bayar hutang dulu. Jangan pikirkan zakat harta Anda. Kalau zakat fitr semua orang, mau yang dililit hutang, mau yang tidak berhutang, mau yang menghutangi hutang, zakat fitr tetap wajib. Mau anak kecil baru lahir, mau orang yang baru masuk Islam di akhir-akhir Ramadan. Ketika akhir Ramadan dia masuk Islam misalkan, dia wajib zakat fitr. Zakat fitr semua kaum muslimin dapat. Mau yang sedang susah ataupun senang, yang jelas orang tersebut punya bekal makanan pokok besok hari raya, maka dia wajib zakat fitr. Adapun zakat mal, zakat harta, jangan ditunda-tunda. Kalau Anda punya hutang, segera bayar. Jangan pikirkan zakat mal dulu, pikirkan hutang Anda. Karena Nabi tidak sudi mensolatkan jenazah sahabat yang punya hutang, meninggal bawa hutang. Akhirnya para sahabat yang lain, karena merasa kasihan sahabat ini tidak akan disolatkan sama Nabi, akhirnya para sahabat di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, saya menjamin diri saya akan melunasi hutangnya. Baru Nabi akan mensolatkan jenazah sahabat itu. Dan ingat, nggak sampai di situ para jamaah. Kalau ada di antara kita punya hutang kepada tetangganya, belum dilunasi, kemudian meninggal membawa hutangnya, di hari kiamat tidak akan dimasukkan ke dalam surga walaupun dia layak kalau dia punya hutang kepada tetangganya. Makanya Nabi berpesan kepada saya dan Anda semuanya, wahai para jamaah, kata Nabi, berlepaslah dengan hak manusia di dunia dari kehormatan mereka yang mungkin kita caci maki atau harta mereka yang kita ambil. Kembalikan segera kehormatan mereka. Kembalikan segera harta mereka, lunasi hutang mereka di dunia, lunasi hutang Anda kepada mereka di dunia sebelum tibanya satu hari yang di hari itu kata Nabi tidak bermanfaat harta emas dan perak yang Anda miliki di dunia. Lunasi saat ini hutang Anda. Kemudian itu bahasan saya ingatkan kepada kita yang berhutang, saya ingatkan kepada kita yang berhutang. Kata Nabi, Anda yang berhutang, kalau niat berhutangnya karena Allah. Apa maksudnya berhutang karena Allah?
Berniat berhutang karena Allah adalah niatnya untuk dilunasi. Apa kata Nabi? Allah menjamin Allah akan membantu Anda untuk melunasi hutang. Jadi perbaikilah niat saat ini bagi Anda yang punya hutang kepada tetangganya. Niat Anda adalah, ya Allah, saya berhutang karena kebutuhan. Saya berhutang insya Allah ya Allah dengan kemudahan dari Engkau, dengan rezekimu saya akan melunasi hutang ini. Kata Nabi, yakinlah Anda akan dimudahkan oleh Allah untuk menemukan cara jalan keluar untuk melunasi hutang Anda. Yang penting niat Anda baik. Bagaimana niat Anda baik? Dibuktikan. Bukan hanya niat. Ketika pemilik uang menagih kepada Anda, Bu, saya lagi butuh nih, lagi COVID corona nih, habis nih uang saya di ATM. Ada nggak Ibu uangnya? Kemudian Ibu di laci ada uangnya. Harus jujur. Oh iya Ibu ada ini. Tapi kalau bisa Ibu dibagi dua ya, karena saya juga kena COVID juga, bukan hanya Ibu ya. Hutang saya mungkin saya lunasi sekian dulu Ibu, mohon maaf. Nah, itu boleh. Ya, Anda akan terus dibantu oleh Allah. Uang Anda yang Anda bagi tadi untuk keluarga Anda akan diberkahi oleh Allah. Uang Anda yang Anda lunaskan kepada hutang Anda kepada tetangga Anda diberkahi oleh Allah. Jangan takut kepada Allah, jangan takut bertransaksi dengan Allah. Allah Maha Kaya. Sekarang hiburan kepada Anda yang menghutangkan uangnya kepada saudaranya. Kata Nabi, man andara mu'siran falahu bikulli yaumin mithlahu sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Kata Nabi, kepada Anda yang menghutangkan uangnya, misalkan Anda menghutangkan uang kepada saya, Ustaz hutang sama saya 1 juta. Iya akhi, ana hutang sama antum. Kemudian apa kata Nabi? Kalau Anda yang menghutangkan uang Anda kepada saudara Anda, kemudian pahalanya apa Ustaz? Niat Anda memberikan bantuan hutang, bukan memberi loh, hanya menghutangkan. Apalagi kalau mensedekahkan. Sebatas menghutangkan uang Anda saja, meminjamkan kepada saudara Anda, dan saudara Anda itu memang lagi butuh uang, setiap harinya bernilai sedekah sebesar uang yang Anda pinjamkan. Masya Allah, the power of sedekah. Kalau Anda meminjamkan uang kepada tetangga Anda, apalagi tetangga Anda ini kerabat Anda, maka dicatat oleh Allah uang Anda berapa Anda pinjamkan. 1 juta Ustaz, 500.000 Ustaz, 10.000. Maka ketika Anda dapatkan saudara Anda belum mampu membayarnya, baru berhutang misalkan, setiap harinya dicatat Anda bersedekah senilai uang yang Anda pinjamkan kepada saudara Anda. Kalau Anda pinjamkan kepada saudara Anda 1 juta, Anda dicatat di hadapan Allah bersedekah 1 juta. Hari keduanya Ustaz, 1 juta lagi. Hari ketiganya 1 juta lagi. Kok bisa Ustaz? Bagi Allah nggak ada yang nggak bisa. Nggak susah bagi Allah melipat gandakan pahala Anda. Hanya sebatas begitu Ustaz. Iya, kok bisa begitu Ustaz? Karena Anda telah merelakan uang Anda tidak dijadikan rentenir, tidak dibungakan, tidak diribakan. Karena banyak orang minjamkan sama saudaranya, Pak, pinjam 1 juta ya, ingat loh, kembalikannya 1.500.000, 1.100.000. Nah, 100-nya itu riba, rentenir klaster itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Maka Allah berikan hiburan bagi Anda yang meminjamkan uangnya kepada saudaranya yang membutuhkan bantuan Anda, meminjamkan saja. Nanti uangnya akan kembali. Bernilai pahala sedekah setiap harinya. Kemudian kata Nabi, fa idza halad dain fa andarahu. Kemudian telah jatuh tempo tuh, misalkan itu ikhwah Ustaz, minjem sama ana Ustaz, dia janjinya tanggal 15 Mei dia bayar. Sekarang sudah lewat ini Ustaz, ana tagih. Kemudian dia bilang, akhi afwan, ana belum bisa bayar. Dan memang dia jujur misalkan. Apa kata Nabi? Bagi Anda yang menghutangi saudara Anda, ketika ditagih jatuh tempo, ternyata dia belum bisa bayar, falahu bikulli yaum mithlahu sadaqah. Maka Nabi katakan, ketika telah jatuh tempo belum bisa bayar, bagi Anda pahalanya 2 kali lipat dari jumlah harta Anda. Kalau Anda pinjamkan 1 juta, ternyata setelah jatuh tempo belum bisa bayar, pahala sedekah Anda sehari jadi 2 juta, padahal Anda pinjamkan 1 juta. Padahal uangnya tetap akan kembali kepada Anda tanpa ada penambahan. Itulah konsepnya dikembangkan oleh Allah. Pahala kita akan besar dengan sedekah. Makanya Umar ibn Khattab mengatakan, di hari kiamat itu, bayangkan, di hari kiamat, amal ibadah itu bertebaran.
ada ibadah saum, ada ibadah baca Quran, ada ibadah berbakti kepada orang tua, ada ibadah macam-macam, ibadah sedekah. Semuanya berbangga-bangga, kata amalan-amalan ini saling membanggakan, oh saya lebih keren, oh enggak kamu lebih, gitu ya. Muncullah sedekah, kata Umar. Umar mengatakan sedekah akan berkata, ana afdalu kunna, aku adalah makhluk ibadah yang paling istimewa dibandingkan kalian semuanya. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena sedekah itu bisa mengalahkan pahala sholat, bisa mengalahkan pahala baca Quran, bisa mengalahkan pahala yang lainnya. Bagaimana gambarannya? Ketika Anda bersedekah, akhi, kenapa baju antum itu saja untuk sholat? Aduh afwan, akhi, ana nggak punya baju untuk sholat kecuali ini. Kemudian antum belikan baju kepada saudara Anda, apalagi ini mau lebaran misalkan, ataupun mau bertemu Lailatul Qadar, antum beli pasok baju atau peci kah, atau celana kah, atau sarung kah untuk ibadah, kemudian Anda sedekahkan. Apa yang terjadi? Anda bersedekah pakaian. Orang itu sholat, iya sholat. Apa yang terjadi? Kenapa sedekah lebih utama daripada orang sholat itu? Karena orang sholat ini bisa menutup auratnya dengan pakaian yang Anda sedekahkan kepada dirinya. Maka pahala sedekahnya Anda dapatkan dari pahala sholat orang ini. Padahal Anda tidak sholat. Maksudnya bukan malah sholat. Ya. Misalkan Anda tidak sholat dengan sholat orang ini. Tapi pahala orang sholat ini Anda dapatkan karena dia bisa mengerjakan sholatnya karena bantuan dari Anda. Contoh yang lain, ada pondok tahfidz, ada pondok-pondok yatim piatu, panti-panti jompo dan seterusnya, ada yayasan-yayasan Islam, ada bantu di sana, maka orang-orang yang bergerak di sana pahalanya Anda dapatkan. Padahal Anda tidak ikut bergabung di dalamnya, tapi aktivitas mereka Anda dapatkan karena Anda penyebab bergeraknya roda kegiatan di sana karena sebab adanya suntikan dana dari Anda. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedemikian banyaknya keistimewaan sedekah, tetapi waktu kita sangat terbatas. Maka saya akhiri kajian kita di malam hari ini dengan ungkapan dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ada ayat yang memancing saya dan Anda semuanya, membuat kita penasaran. Kata Allah, dan orang-orang yang ketika berinfak, ini hamba-hamba Allah nih, ciri hamba Allah. Ketika berinfak dia tidak berlebihan. Artinya tidak jor-joran gitu, kadang berlebihan. Overdosis impaknya, ada tipe impak overdosis kata Allah. Artinya kalau sudah overdosis nggak boleh tuh kalau impak seperti itu. Ini yang bikin kita penasaran, bagaimanakah gambaran impak overdosis yang diharamkan oleh Allah. Walam yakturu, ada juga orang dikit-dikit pelit. Mau gini, jangan nanti mi, akhirnya nggak impak-impak. Ramadan lewat, impaknya nggak jelas. Ada orang begitu, ya, pelit sekali. Tapi ada orang jor-joran, terlalu berlebihan. Wa kana baina dzalika qawama. Hamba Allah yang Maha Rahman, hamba Allah berinfaknya adalah posisinya adil. Bagaimana ke posisi infak yang adil? Tidak berlebihan dan tidak pelit. Kata para ulama, mereka menginfakkan hartanya di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, maka ini tidak berlebihan. Bagi Anda yang akan menunaikan zakat malnya, kemudian merasa, Ustadz, zakat harta saya saat ini 120 juta Ustadz, besar. Itu apa tidak berlebihan Ustadz? Kita katakan itu kewajiban Pak, itu tidak berlebihan. Justru itulah keistimewaan. Ya, kalau Anda menunaikan zakat Anda atau membayar kafarah, tebusan-tebusan Anda, denda-denda Anda, atau nafkah wajib, nafkah kepada diri Anda, kepada anak istri Anda, kepada ibu bapak Anda. Ustadz, saya berat ngasih sedekah sama orang tua, tapi itu kewajiban. Iya Ustadz, ya sudah, jangan dianggap berat. Walaupun banyak Ustadz, iya. Walaupun banyak, kenapa? Karena kata Nabi, anta wa malu kali abik. Anda dan harta Anda milik ayah Anda. Jadi kalau ayah Anda meminta kepada Anda sekian dan Anda mampu memberikannya,
berikan sebagai bentuk bakti Anda kepada orang tua. Karena nyawa Anda bisa selamat dengan sebab penggadaian nyawa orang tua ketika melahirkan Anda. Harta Anda adalah harta paling berharga, keluarga Anda. Terutama orang tua kita yang menjadi sebab kita hidup ke dunia. Kalau kita tunaikan kewajiban nafkah ini, kewajiban ini tidak berlebihan ketika kita mengeluarkannya. Adapun kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau Anda menginfakkan harta Anda walaupun cuma kecil, Ustaz, saya infak harta cuma 100 rupiah, tapi untuk bermaksiat, ketahuilah itu bentuk berlebihan dalam berinfak. Kalau ada di antara kita berinfak untuk beli paket data, lah Ustaz cuma 20.000, tapi untuk apa? Untuk pacaran. Ikhwah akhwat pacaran bulan Ramadan misalkan. Ataupun untuk nonton yang sia-sia, walaupun sedikit harta Anda dikeluarkan, diinfakkan, tapi itu bentuk berlebihan di jalan Allah. Karena Anda jalurkan untuk maksiat. Tapi kalau Anda, kata Imam Mujahid, berinfak walaupun sebesar gunung Abu Qubais, gunung yang dekat dengan Masjidil Haram, gunung yang besar. Dan gunungnya, kata beliau, kalau gunung tersebut diinfakkan bentuknya jadi emas, sebesar gunung besar. Tapi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, walaupun sebesar gunung emas, tapi untuk di jalan Allah, maka tidak dikatakan berlebihan. Para pemirsa, semoga Allah jadikan kita ahli sedekah. Dan kita ingat, pintu sedekah saat ini dibuka lebar. Man kana min ahli sedekah, du'iya min babis sedekah. Barang siapa yang rajin sedekah, dirutinkan sedekahnya bukan hanya di hari-hari Ramadan, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Mari kita biasakan sedekah, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Demikian apa yang dapat saya kaji, semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.